Pak, tapi kan itu tidak dinilai-nilai. Ya, mirip, mirip-mirip seperti itu. Artinya nanti begini, Suster Bapak Ibu. Eh, Nilai-nilai yang sudah dipunyai oleh sekolah ataupun kongregasi itu kongregasi ini harus mempunyai buku tentang buku itu di dalam bahasa bahasa pendidikan. Gitu. Kalau yang punyanya Pak Agustinus Tanggana tadi, kita mencatat unggul kreatif kasih misionaris, gitu ya Pak ya. Misioner. Oh, misionaris itu orangnya, oh ya. Misioner, Pak. Iya, iya. Kamu itu kalau salah sedikit juga dibenerin sama Pak Adi ya. Misioner. Nah, punyakah Pak Agustinus Tanggana tentang buku nilai-nilai unggul yang akan dihidupi oleh anak-anak? Jadi berarti ada 4 set buku unggul kreatif kasih misioner. Sudah, ini misalkan ini dari yayasan atau dari sekolah Pak, yang nilai-nilai ini. Sudah ada dari yayasan, Pak. Bukunya juga Oke, sudah ada. oke, dari yayasan. Ya. Kemudian setiap sekolah, Yayasan Paulus Makassar, saya contohkan karena saya tidak punya bayangan daerahnya berbeda. Gini, di Yayasan Pangu di Luhur saja ya, ada yang di Sumatera, ada yang di Kalimantan. Nah, kemudian setiap daerah itu menerjemahkan lagi nilai-nilai tersebut sesuai dengan kekhasan atau budaya lokal, lokal jeniusnya. Terjemahkan lagi di situ. Sudah, nanti akan turunannya akan berbeda. Berbeda dalam arti sudah menurun banyak dari yayasan, ada 4. 4 ini masuk ke sekolah, turun banyak. Dari sekolah ini membuat lagi sesuai dengan lokal lokal kedaerahan, lokal jenisnya. Dari situ kemudian baru eh, di kurikulumnya terlebih dahulu ya, di kurikulumnya terlebih dahulu ini menjadi landasan kurikulum. Ini menjadi dunia ide bagi kita semua, bagi sekolah. Nilai-nilai ini menjadi dunia ide yang menjadi landasan kurikulum. Tentunya terus kemudian didokumenkan. Dunia ide ini bisa bersumber dari tantangan abad 21 bagaimana dicari kajian ilmiahnya. Nilai-nilai ini juga dimasukkan di landasan kurikulumnya. So, semuanya dunia ide ini didokumenkan. Dokumen dunia ide ini adalah naskah akademik yang di POP juga muncul naskah akademiknya itu. Nah, ini menjadi pegangan terus, dipegang terus oleh seluruh ekosistem sekolah, oleh seluruh guru, karyawan, dan seterusnya, siswa. Baru dari sini dibuatlah atau dikembangkan kurikulumnya, kemudian desain pembelajarannya, setiap mata pelajaran harus si guru harus menyampaikan atau menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Kreatif, tidak perlu diajarkan kreatif, tetapi bagaimana guru itu bersikap kreatif. Contoh misalkan ada anak belajar di kelas tetapi tidur di lantai sambil mendengarkan gurunya.
Saya masih punya, enggak ya? Boleh enggak itu, Di? Pak? Boleh, kalau saya boleh karena murid-murid saya itu kalau saya mengajar mereka ada di kolong meja. Nanti kalau ada fotonya masih ada, saya share di Google Classroom deh. Terus mereka mainan macam-macam, kertas koran dikasih air, kemudian dilempar ke atas, di atap itu nempel macam-macam gitulah. Eh, Sigmund Freud mengatakan bahwa manusia itu akan mengejar kenikmatan dan menjauhi penderitaan. Kesenangan itu akan selalu dikejar oleh manusia. Maka pada saat anak-anak itu senang, senang dengan gurunya, senang dengan situasi kelasnya, itu akan mengejar di pembelajaran. Ini masuk ke teknis ya. Terus dari kurikulum jelas sudah. Kalau desain ini sudah jadi kurikulumnya, baru berbicara ke desain instruksional. Kira-kira begitu, Pak Agus Tanggana. Loh, Pak, duh, malah semakin berat. Ya, karena naskah akademik di setiap itu menjadi kunci utama. Jadi yang kita buat itu juga berdasarkan dari apa namanya, satu hal ilmiah yang sudah teruji. Karena selama ini kan kita mengakui kebenaran artikel ilmiah atau jurnal ilmiah. Kira-kira demikian Pak Agus. Terima kasih Pak Eri. Tambah pekerjaan lagi ya Pak ya. Tambah pekerjaan, tapi mengingatkan ada satu pembelajaran saya yang lalu itu yang dikomentari oleh dinas yang modelnya seperti itu Pak. Oh gimana Pak? Tahun yang lalu itu kan saya mau mengajar, kita sama-sama bidang Pak. Saya di fisika juga. Iya. Saya mau mengajar pengukuran di kelas 7 itu. Kemudian kan saya sampai ke jenis-jenis alat ukur itu. Ketika saya tanya lisan tentang besaran di dalam fisika itu, ada 7 saya sampaikan. Adakah di antara kalian yang bisa menyebutkan, begitu pertanyaan saya muncul seperti itu, kok kayak sepi, kayak kita mau misah. Semua tidak ada satupun yang bergerak dari tempat duduknya, diam semua. Nah, metode yang saya tampilkan di dalam situ itu saya masih menggunakannya, tapi begitu itu saya pusing, kok anak-anak semua diam. Lalu saya suruh beri waktu 5 menit, tolong semua mencari yang namanya alat ukur yang ada di rumah, alat ukur apapun. Saya kasih waktu 5 menit. Datang ya masuk, lalu saya suruh menyebutkan gini, tolong komentari alat ukur yang kalian bawa. Nah, sampai waktu saya itu habis, belum selesai komentar mereka, masih ada yang minta waktu. Lalu itu saya tulis di dalam RPP saya. Saya coret yang metode yang saya tuliskan dari sejak membuat RPP itu, metode titik-titik. Lalu saya titik-titik di situ best practice. Itu yang dicabut oleh pengawas dari dinas pada saat itu. Dia tanya ke saya, apa maksudnya Pak Agus tulis seperti ini? Saya bilang, saya tuliskan di situ model pembelajaran apa karena saya tidak tahu pada saat itu model pembelajaran apa. Tapi saya yakin apa yang saya ambil adalah sebuah tindakan praktis yang anak-anak senang. Lalu terakhir itu di catatan saya, di catatan RPP saya itu dia mengatakan gini, saya senang model pembelajaran Anda. Nah, lalu saya kejar apa maksudnya? Pengawas kami itu maaf dia sudah doktor, dia memang
Tapi ketika dia kejar saya berusaha mengatakan, tujuan saya adalah ketika saya mengajar itu, anak-anak enjoy, bisa melakukan, ada aktivitas yang dia lakukan, itu kunci saya. Soal modelnya, apakah ada di dalam literasi yang dikemukakan oleh para ahli, itu soal kedua bagi saya. Setelah saya di supervisi itu, nah catatannya di situ. Nah saya ingat tadi yang dikatakan oleh Pak Heri itu, yang ada yang lempar koran ke atas, ada yang dibawa kolong meja. Nah itu menjadi motivasi juga bagi kami bahwa sebenarnya model-model ketika kita belajar itu duduk rapi, manggut-manggut sama guru, ya mungkin di zaman sekarang ini tidak bisa diterapkan. Terima kasih Pak Henry. Ya, begitulah. Yaitu di teori belajar neuroscience juga ada. Betul, Pak. Baik, terima kasih Pak Tanggana. Masih ada yang mau sharing? Ini masih banyak waktu yang bisa kita saling berbagi. Silahkan Pak Guido. Terima kasih atas waktunya Pak. Tadi waktu saya juga ditanyakan sama Pak Heri, saya terdiam karena saya tidak ada persiapan apa mau saya jawab. Tapi saya tadi mendengar juga antara nilai core value dengan keutamaan. Mungkin bisa nanti ditanggapi oleh Pak Hendy dengan konsep yang sudah kita bangun di yayasan kita, di sekolah kita. Kita punya 3 nilai inti atau core value, yaitu semangat, fraternitas, dan dina. Ketiga core value ini merupakan suatu prinsip, sesuatu yang nilai-nilai yang dari hati yang kita temukan dengan proses penemuannya itu bottom up, semua dari bawah, melibatkan guru, terutama guru yang sudah lama bekerja di yayasan, kemudian melibatkan para suster, kemudian pengurus yayasan, terutama yang masih mengingat bagaimana sejarah berdirinya yayasan kita di Medan ini, semangat para misioner, kemudian pelindung, kemudian bersama guru bagaimana selama ini hubungan antara guru, siswa, dan juga orang tua, dan juga pengalaman selama bekerja yang memberikan kesan-kesan baik di sekolah maupun di yayasan begitu. Berangkatnya dari situ, memang proses untuk menemukan nilai ini dan meneruskan menjadi mengambil nilai-nilai turunannya, kemudian menyusun indikator sampai membuat buku, prosesnya cukup panjang, itu kurang lebih sekitar 2 tahun. Maka proses ini digodok cukup dalam begitu. Kemudian belum lagi setiap nilai-nilai ini dideskripsikan dengan mengangkat keutamaan dalam deskripsinya. Jadi setiap nilai ini ada penjelasan-penjelasan yang dikaji berdasarkan keutamaan moral maupun keutamaan teologis gitu. Itu diungkapkan dalam deskripsi setiap nilai-nilai ini. Begitulah prosesnya cukup panjang. Kemudian nilai ini juga diintegrasikan dalam budaya sekolah yang kita susun. Kemudian di dalam pembelajaran, dalam kurikulum kita integrasikan, maka kurikulum kita berbasis ke SFD-an. Kemudian kita integrasikan juga dalam program-program kegiatan sekolah, termasuk retret, kemudian kegiatan-kegiatan OSIS, kegiatan-kegiatan pentas seni, dan yang lainnya. Kita integrasikan ketiga nilai ini
di dalamnya. Nah, namun saya mengalami proses ini, mengikuti dari awal proses sampai desain dan seterusnya. Ada hal yang menjadi bagian yang cukup penting saya rasa antara bekerja dan berpikir. Karena ada hal yang menjadi perlambatan dalam proses, baik proses pembentukan nilai maupun proses penerapan nilai itu dalam pembelajaran maupun dalam program itu, ketika ada orang yang kritis, namun kritisnya itu memberikan resistensi ataupun memberikan tahanan. Akhirnya seperti misalnya dalam proses pembelajaran, untuk menyesuaikan bahwa nilai itu bisa diterapkan dalam pembelajaran, baik dalam materi maupun dalam proses pembelajaran itu untuk meyakinkan guru saja membutuhkan proses yang panjang. Itu pengalaman saya di sekolah, terutama di sekolah kita ini SMP Santa Maria Kabanjahe. Karena guru itu ada saja pemikiran-pemikirannya tersendiri yang kritis mungkin menghambat. Bagaimana mungkin itu dalam materi? Bagaimana mungkin itu dalam pembelajaran? Kok dicampur baurkan begitu? Sehingga muncul resistensi mengakibatkan perlambatan-perlambatan. Ini yang saya alami di dalamnya. Dalam hal juga pembelajaran yang integrate kurikulum, kita berusaha mencoba. Saya sampaikan kepada guru-guru, ayo maju saja dulu. Saya coba mendampingi, kita mulai dengan kajian materi, dengan melihat misalnya dimensi pengetahuannya, kita coba, kemudian kita cari benang merahnya di mana, sehingga bisa menjadikan suatu proyek beberapa mata pelajaran untuk anak-anak. Saya sampaikan demikian juga kepada Bapak Ibu Guru, mari kita bersama-sama. Kalau tidak tadi karena pandemi COVID ini, yang saya menawarkan di balik itu akan ada kemudahan-kemudahan yang didapatkan oleh anak, artinya anak tidak akan dituntut banyak sekali tugas, tetapi dengan satu tugas bisa dilihat dari dua sudut pandang mata pelajaran. Ini yang saya lihat, saya sampaikan seperti itu kepada mereka, mereka tidak termotivasi. Jadi COVID ini memberikan dorongan juga untuk mereka untuk ini. Kalau tidak, resistensi tetap masih banyak begitu. Jadi ada suatu tantangan yang menghadapi, ini tantangan manajemen mungkin juga menghadapi teman-teman rekan kerja ini yang cukup memang memberikan perhatian khusus gitu. Jadi saya melihat lebih baik memilih orang-orang yang mau bekerja dulu, karena evaluasi itu di akhir bukan di depan. Itu yang saya lihat. Kebanyakan yang kritis itu mengevaluasi di awal, bukan di akhir begitu. Jadi lebih banyak evaluasinya di awal, bukan di akhir. Itu yang menjadi pengalaman saya terkait dengan pengalaman berkaitan dengan core value dan juga desain kurikulum integrate. Begitu kira-kira Pak. Mungkin bisa ditanggapi. Terima kasih. Terima kasih Pak Guido. Ini langsung ke Mas Hendy, menarik, semangat, fraternitas, Dina. Ini Fransiskan ya Pak ya? Sakti. Benar Pak. Iya. Ya, ini kurang lebih kira-kira ada nilai-nilai yang sudah dicoba diintegrasikan ke dalam kurikulum, tetapi ada dalam proses itu orang-orang yang kritis yang justru kemungkinan karena resisten atau bagaimana. Ini bagaimana Mas Hendy? Silakan. Ya, memang saya yakin itu Pak. Saya yakin itu sudah menjadi nilai. Ya, karena pengajian-pengajian itu pasti akan ditelurkan jadi keutamaan-keutamaan. Tapi apakah nanti bisa diimplementasikan menjadi tadi ya, pusatnya adalah hati. Mungkin kita kurang sehati dalam implementasi. Kurikulum itu kan paling sulit ketika implementasi. Bagaimana itu memblended semuanya, nilai-nilai lokal maupun kongregasional itu dalam dimensi kurikulum. Kalau misalnya
kurikulernya bagaimana, intrakurikulernya bagaimana, ekstrakurikulernya bagaimana, kokurikulernya bagaimana, sampai tadi retret-retret. Bahkan pendampingan pastoral keluarga yang non-kurikuler sendiri juga sudah dipikirkan, tetapi selalu mental. Jadi ini malah menjadi PR untuk suster-suster SFD ya. Bagaimana para suster itu juga ketika menerima guru, mulai menerima karyawan, seleksinya lebih ketat ke nilai-nilai ini. Kamu mengejar apa sih sekolah sini? Mengejar uang, mengejar kekayaan. Tidak cocok karena di sini nilainya hina, dina. Itu sudah screening, itu sudah dari awal, daripada kita tidak tanpa screening itu lunak itu, tetapi tidak menghayati nilai-nilai ini malah susah nanti, malah jadi penghambat. Jadi orang-orang penghambat ini nanti akan selama hidup kongregasi, hidup sekolah, kalau tidak ada penyadaran khusus nanti malah jadi penghambat mungkin. Kira-kira seperti itu. Kalau misalnya menghayati nilai-nilai fraternitas ya, kekeluargaan, persahabatan, persaudaraan, ketika orangnya selalu menjadi troublemaker, membuat konflik terus-terusan, lah itu udah tidak cocok dengan nilai ini, tidak ada keteladanan, tidak cocok menjadi guru. Berarti harus dipecat itu Mas ya? Iya, bukan harus dipecat, berarti harus diberi pembinaan lebih lanjut. Kalau tidak bisa dibina, Ya, dibinasakan, Pak Heri. saya kami nggak ngomong. tidak punya kuasa untuk itu, suster. Retret Agung dulu. Lalu kalau yang ya kerjaannya letoy, selalu terlambat, telatan, tidak punya semangat, lah bagaimana guru yang menjadi tulang punggung jantung kurikulum, tetapi seperti itu ya itu tanggapan dari saya sih. Nanti kalau soal manajemen dan lain-lain itu bukan wewenang saya ya Pak. Tapi bagaimana di kongregasi Pak Guido ini benar-benar ini sudah luar biasa untuk menerapkan nilai-nilai. Mungkin ada resisten ini itu, mungkin ada formasio ya, apa kalau kita ngomong formasio berjenjang dan berkelanjutan itu guru-guru selama ini kan kurang mendapat perhatian dalam hal ini ya. Mungkin suster Bapak Ibu Buder dalam biarawan biarawati itu ada formasio berjenjang. Itu kok menjadi hak eksklusif dan prerogatif para biarawan itu. Kenapa enggak kita menyusun formasio ya suster ya, ini bisa menjadi usul ya bagi kongregasi atau para romo nanti ya, untuk pendampingan berjenjang para guru, supaya nilai-nilai itu tidak benar-benar dihayati dan tidak menjadi batu sandungan bagi kepala sekolah yang baik ini. Begitu toh. Gitu usul saya. Terima kasih. Moga Pak Berarti nanti para guru juga harus ada ongoing formation gitu ya, Mas Andi? Betul. Itu mungkin diusulkan. Ketika besok kita ngomong soal base teaching, kita akan ngomong soal keteladanan guru ini. Tapi tidak di sini, mungkin tahun depan atau bagaimana formasi berjenjang untuk para guru. Gitu. Terima kasih. Saya boleh nambahin. Oke, monggo Di. Ya. Yang disampaikan Pak Guido itu tadi ada potensi luar biasa itu Pak. Kalau Pak Guido mengatakan itu batu sandungan, mengatakan bahwa evaluasi itu di belakang. Bapak evaluasi konteks di depan bisa kok Pak. Maka beri dia kepercayaan untuk mengevaluasi konteks kurikulum yang mau dilakukan bagaimana. Diajak aja share, diajak cerita, diajak ngebir keluar Pak. Nah, di situ orang ini kritis, suka mengkritisi, maka pada saat yuk dibantu dong dievaluasi konteks ini, dikasih tool-toolnya dan sebagainya, nggak tahu aja diskusi, mungkin malah bisa jadi itu Pak. Itu. Punya potensi bagus Pak di sekolah Bapak. Tanya. Apa? Beda kritikus dan evaluator apa sih sebenarnya? Ayo Di.
Dimatikan. Kalau evaluator mengevaluasi, kalau kritikus mengkritik. Artinya bisa jadi tim Monef begitu ya Pak ya? Orang-orang Bisa. yang kritis itu begitu Bisa. ya Pak ya? Asal koridor konstruktifnya dibangun di orang ini. Dia sudah berpikirnya kritis, koridor konstruktifnya dibangun, akan semakin baik kelihatannya. Ya, koridor konstruktif ya, dia. Bukan dekonstruktif ya. Ya, jadi koridornya selalu membangun, Pak. Itu yang prinsip evaluator. Bukan untuk merusak atau membinasakan, membumi hanguskan, tetapi justru tadi membawa dampak perubahan yang lebih baik. Itu saja tadi. Antara kritikus dan evaluator. Meskipun kritik itu ya juga membangun baik gitu. Ya tadi ada sisi-sisi khusus tadi yang disampaikan Pak Heri memang bagus. Terima kasih. Dua-duanya mungkin baik, kritikus dan evaluator, tapi mungkin kalau yang selalu buruk itu bukan kritikus. Mas Iya, Pak. Indi. Apa-apa? Tapi nyinyirus. Oh, kenapa di sini malah jadi ajang curhat ya? yang selalu nyinyir itu ya Pak Adi. Iya. Mari masih ada lagi.